pagi kita bangun dari tidur kita, dan pagi ini kita boleh menikmati anugerah Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal 34. Mari kita buka firman Tuhan, Alkitab kita. Ayat 1 dan 2 kita baca, Yesaya 34. Mari kita buka firman Tuhan ya. Ayat 1 dan 2, Yesaya 34, 1, 2, 3. Marilah mendekat, hai bangsa-bangsa, dengarlah dan perhatikanlah, hai suku-suku bangsa. Baiklah bumi serta segala isinya mendengar, dunia dan segala yang terpancar daripadanya. Sebab Tuhan murka atas segala bangsa, dan hatinya panas atas segenap tentara mereka. Ia telah menghususkan mereka untuk ditumpas, dan menyerahkan mereka untuk dibantai. Kemudian ayat 5 dan 6, 1, 2, 3. Sebab pedangku yang di langit sudah mengamuk. Lihat, ia turun menghakimi Edom, bangsa yang kukhususkan untuk ditumpas. Tuhan mempunyai sebilah pedang yang berlumur darah dan yang penuh lemak, yaitu darah anak-anak domba dan kambing-kambing jantan, dan lemak buah pinggang domba-domba jantan. Sebab Tuhan mengadakan penyembelihan korban di Bosra dan pembantaian besar di tanah Edom. Kemudian kita lanjut ke ayat yang ke-8 sampai 11. 1, 2, 3. Sebab Tuhan mendatangkan hari pembalasan dan Tuhan tahun pengajaran karena perkara Sion. Sungai Edom akan berubah menjadi ter dan tanahnya menjadi belerang. Negerinya akan menjadi ter yang menyala-nyala. Siang dan malam negeri itu tidak akan padam-padam, asapnya naik untuk selama-lamanya. Negeri itu akan menjadi reruntuhan turun-temurun. Tidak ada orang yang melintasinya untuk seterusnya. Burung undan dan landak akan mendudukinya. Burung hantu dan burung gagak akan tinggal di dalamnya. Tuhan menjadikannya campur baur dan kosong, tepat menurut rencananya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam bagian ini kita melihat akan penghukuman dari Tuhan, ya, baik kepada Edom maupun bangsa-bangsa. Nah, mewakili bangsa-bangsa di sini kita lihat Edom yang dikatakan dikhususkan untuk dihukum, ya. Nah, pertanyaannya mengapa dihukum? Ya, mengapa harus dimusnahkan? Ya, tentu ada alasannya, ya. Yang utama adalah karena Edom dan bangsa-bangsa yang akan ditumpas ini adalah bangsa-bangsa yang melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, yang melakukan kekejaman, dan secara khusus Edom ini sombong, ya. Nah, berkaitan dengan bangsa Israel, ya ada hubungannya, yaitu mereka yang melakukan hal yang tidak baik terhadap bangsa Israel. Ya, kalau kita lihat tadi dikatakan sebab ayat 8, sebab Tuhan mendatangkan hari pembalasan dan tahun-tahun pengajaran karena perkara Sion. Jadi karena perkara Sion, karena perkara dengan Yerusalem, karena masalah dengan umat Tuhan. Jadi Edom dan bangsa-bangsa yang dihukum adalah mereka yang melakukan hal yang jahat kepada bangsa Israel atau umat pilihan Allah. Ya, mereka melakukan tindakan yang tidak baik, atau mereka menghukum, mereka menganiaya, mereka melakukan hal yang jahat. Nah, ini merupakan satu penggenapan dari apa yang Tuhan katakan atau Tuhan janjikan kepada Abraham, bahwa bangsa yang memberkati Abraham akan diberkati, bangsa yang mengutuk Abraham akan terkutuk, ya. Bangsa yang memberkati Israel akan diberkati, bangsa yang mengutuk Israel akan dikutuk. Nah, bangsa-bangsa yang menjadi musuh daripada umat pilihan Allah, bangsa-bangsa yang menzolimi atau
menganiaya atau berbuat jahat ya kepada umat pilihan Allah, maka Allah akan bertindak untuk membalaskan ya kejahatan itu kepada mereka. Ya, dikatakan mari mendekat hai bangsa-bangsa, dengarlah dan perhatikanlah hai suku-suku bangsa. Baiklah bumi serta segala isinya mendengar, dunia dan segala yang terpancar daripadanya, sebab Tuhan murka atas segala bangsa. Tuhan murka atas segala bangsa. Nah, penggenapan bagian ini akan terlihat nanti ya pada akhir zaman ya, di mana bangsa-bangsa nanti akan banyak yang akan menyerang bangsa Israel. Kalau kita lihat ini satu tanda akhir zaman ya yang tercatat dalam Alkitab, nubuatan ini pasti digenapi. Jadi bangsa-bangsa yang mengeraskan hati, bangsa-bangsa yang merasa sudah hebat, kuat, bangsa-bangsa yang akan kemudian menyerang Yerusalem ini, maka dikatakan masalah ini karena kaitannya dengan perkara Sion. Jadi orang-orang yang mulai membenci Israel, ya menyerang Israel, ya maka bangsa ini akan kena hukum, ya itu akan digenapi, itu pasti terjadi. Ya Tuhan murka atas segala bangsa dan hatinya panas atas segala tentara mereka yang telah mengkhususkan mereka untuk ditumpas dan menyerahkan mereka untuk dibantai. Ya, jadi orang-orang atau bangsa-bangsa yang kelakuannya jahat, tidak mau bertobat, ya, merasa diri benar, merasa diri hebat dan berani kepada Allah, melawan Allah, maka Allah akan membinasakan mereka. Nah, bukan hanya bangsa-bangsa, berbicara tentang pribadi juga ya dapat menjadi aplikasi dari bagian ini, bahwa setiap pribadi atau setiap orang yang mengeraskan hati, yang keras kepala, yang tegar tengkuk, yang tidak mau bertobat, pasti akan dihukum oleh Allah. Itu satu kebenaran yang harus kita terima, ya. Kita jangan berkata, oh Allah kok sadis banget sih. Ya, tidak. Allah Maha Kasih, tetapi Allah itu adil. Jadi Allah tidak bisa kita permainkan. Ya, karena Allah Maha Kasih, kemudian kita ya permainkan kebenaran firman itu atau kita abaikan, maka Tuhan tidak tinggal diam, ya. Di ayat 5 berkata, sebab pedangku yang di langit sudah mengamuk, lihat ia turun menghakimi Edom, bangsa yang kukhususkan untuk ditumpas. Tuhan mempunyai sebilah pedang, ya, jadi pedang Tuhan ya bergerak, pedang Tuhan turun, ya pedang Tuhan mengamuk, ya, dan pedang Tuhan itu akan membinasakan banyak orang. Nah, ini tidak berbicara satu kekejian atau kekejaman, tidak. Ini hukuman. Ya, ini adalah ya keadilan Allah. Dan yang dihukum adalah mereka-mereka yang tidak mau bertobat, mereka-mereka yang melakukan hal yang jahat, mereka-mereka ya yang ya mengabaikan kebenaran, ya tidak mau tahu tentang kebenaran, dan mereka hanya asik dengan penyembahan berhala. Kalau kita lihat ayat 8 berkata, sebab Tuhan mendatangkan hari pembalasan. Jadi hari pembalasan itulah satu hari di mana Allah menunjukkan keadilannya. Ya, jadi dalam perjalanan hidup kita Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari pembalasan itu ada. Firman Tuhan berkata, semua manusia satu hari nanti, ya satu waktu akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, ya. Semua manusia akan mempertanggungjawabkannya. Nah, bagi orang-orang ya, tetapi bukan karena perbuatan membuat orang itu selamat ya, masuk surga, tidak. Dan bagi orang-orang yang percaya, dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia buat, dia harus ya menerima pahala dari hasil perbuatannya. Tetapi orang-orang yang tidak menyembah Allah, yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ya dihakimi ya sesuai perbuatannya, dan perbuatannya tidak akan mungkin membawa dia masuk surga, ya. Jadi penghakiman tetap itu merupakan satu keputusan, ya, supaya apa? Keputusan di mana orang itu akan dilemparkan kepada jurang maut, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Ketika Allah bertindak, tak seorang pun yang bisa menghindar. Ketika Allah memberi hukuman, tak seorang pun yang bisa menyelamatkan diri. Semua akan masuk dalam penghakiman, yaitu mereka-mereka yang melakukan tindakan yang jahat, tindakan yang tidak sesuai dengan firman Allah. Untuk itu kita harus menjaga hidup kita, Bapak Ibu. Selagi kita hidup, mari lakukanlah pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Lakukanlah perbuatan-perbuatan yang baik dan benar, Tetapi ingat, bukan perbuatan itu yang menyelamatkan kita. Perbuatan itu adalah refleksi dari iman kita. Karena kita orang beriman, percaya kepada Tuhan, maka terlihat jelas dari perbuatan kita, dari pikiran kita, dari perkataan kita, bahwa memang kita adalah orang yang beriman, kita adalah orang yang percaya. Dan memang kita dikhususkan untuk melakukan hal-hal yang baik, yang benar. Saudara, dalam perjalanan hidup ini mari kita bersama-sama berjuang. Amin. Bersama-sama berjuang. Jadi tidak ada satupun yang hebat, yang kuat, pasti bisa melakukan hal yang baik terus dalam hidupnya. Karena tabiat dosa masih menggoda kita. Tabiat dosa itu, keinginan daging itu masih ada di dalam diri kita, maka kita harus berjuang. Nah, caranya adalah mari terus merendahkan diri di hadapan Tuhan, beribadah kepada Allah, terus kita berserah, maka kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan dari segala godaan-godaan dunia maupun godaan-godaan kedagingan kita. Pagi hari ini kita bersyukur, diingatkan akan hari pembalasan, hari murka Tuhan, hari di mana Tuhan menunjukkan keadilannya. Dan bagi orang-orang yang percaya, tentu ini dinanti-nantikan untuk apa? Untuk menerima pahala, untuk menerima mahkota. Nah, satu seperti pujian berkata tentang "Oh Yerusalem, kota mulia", itu dinyanyikan satu keinginan, suatu kerinduan menikmati damai sejahtera bersama Tuhan. Dan itu satu penghiburan bahwa memang nanti orang-orang percaya akan mendapatkan upah dari apa yang dilakukan, yaitu di mana orang itu mempertahankan imannya sekalipun dalam masa-masa sulit. Tidak sia-sia kita menyembah Tuhan, tidak sia-sia kita menjadi anak-anak Tuhan, tidak sia-sia kita melakukan firman Allah. Teruslah percaya kepada Tuhan Yesus, jangan pernah goncang, sekalipun ada banyak ajaran-ajaran yang mau menggoncangkan, jangan pernah tergoncang, sebab Tuhan Allah kita, Dia adalah Allah yang maha adil, Dia betul maha kasih, mengasihi kita, tapi jangan lupa tentang keadilannya, maka orang-orang yang tidak bertobat, orang-orang yang melakukan hal yang jahat, bangsa-bangsa yang tidak menyembah Allah, bangsa-bangsa yang melakukan kekejaman, kejahatan, mereka akan ditumpas oleh Tuhan, mereka akan dikhususkan untuk ditumpas, dan kita harus percaya bahwa kita sebagai orang-orang percaya, kita tidak dikhususkan untuk ditumpas, tapi dikhususkan untuk menerima pahala. Nah, kita dikhususkan untuk bersama-sama dengan Dia sang Raja, Raja di atas segala raja. Ketika Yesus datang kedua kali, Dia menjemput saleh-salehnya, dan kemudian orang-orang percaya itu, saleh-salehnya itu akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Saudara dan saya, kita sekalian akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yaitu kita yang percaya kepadanya, dan bukti iman percaya kita kepadanya terlihat dari apa yang kita kerjakan, yaitu perbuatan-perbuatan yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita.